Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi hari ini di ibadah secara online kita. Kakak mau tanya, apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Tentunya kabar kalian pasti baik-baik saja ya, karena Kak Lara dan Kak Elta juga berharap adik-adik yang ada di rumah tetap baik-baik saja dan sehat. Nah adik-adik, tidak berhenti-henti kakak mengajak adik-adik untuk beribadah sekolah hari Minggu. Dan seperti biasa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya untuk mencatat dan membaca cerita Alkitab nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta ataupun juga kakak-kakak sekolah hari Minggunya. Nah adik-adik, untuk menyiapi ibadah kita, mari kita angkat pujian kita yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tes, 1, 2. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah virtual sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang di surga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur bagimu yang telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh sukacita. Sekarang kami ingin memuji nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Berkatilah ibadah virtual sekolah minggu kami ini, yang kami lakukan dari tempat kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita, Karya Terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Batang Pembelum, mari kita belajar dari firman, kita berdoa. Allah Bapa, kami ingin kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berdoa serta mendengarkan firman Tuhan agar kami menjadi anak-anak dari sejak anak-anak
dan kami mohon Roh Kudus menyertai kami untuk bisa belajar dari firman Tuhan. Amin. Pelajaran anak-anak, yuk pasal 21, anak di rumah silahkan ambil Alkitabnya atau buka Alkitabnya, baik Alkitab yang ada di HP ya, bahkan Alkitab di 21 di mana diceritakan tentang langit. Nah, jadi anak-anak hari ini janji Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan berjanji ya, Wahyu itu memberi harapan untuk kita. Jadi anak-anak baca sendiri ya. Kalau Pak Pendeta baca terlalu lama rekaman video kita ya. Kalian baca sendiri bagaimana bahwa kita itu ada langit baru dan bumi yang baru. Ya, nanti baca ya untuk bahan pelajaran kita minggu ini. Anak-anak yang dengan langit tidak hujan terlalu lebat, langit yang baru atau bumi yang baru. Pasti senang ya, suka dengan langit dan bumi yang baru. Anak-anak suka tinggal di kota misalnya ya, atau di desa yang aman. Kita semua menambahkan demikian ya. Tapi faktanya di dunia ini, langit yang sekarang, bumi yang sekarang, baru-baru ini kita dengar banyak orang mengalami bencana alam, kurban banjir kan, langit juga ya nah ini sekarang ya. Nah oleh sebab itu Allah menjanjikan untuk kita tempat yang baru nantinya ya, punya rumah ya. Kalian senang tinggal di rumah yang rapi walaupun tidak harus besar ya, bahkan sangat senang lagi kalau rumah kita besar ya, luas, banyak tempat bermain, halaman yang bagus. Kita pasti senang semua ya di sana ya. Ya ini walaupun sudah bersih, sudah rapi, sudah besar, tetap panas ya, ASI. Nah, oleh sebab itu Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak hanya di dunia. Nah, kapan itu diberikan? Ketika kita nanti. Nah, Tuhan janjikan juga dalam Alkitab. Nanti ingat ya, janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan rumah yang baru untuk kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan seterusnya ya, yang Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah untuk kita ya, dan rumah yang terbuat tidak sebanding mewah megahnya, bagusnya, antik di sini ya, walaupun istana lebih mewah lagi. Kalau kita baca di Wahyu pasal 21 diceritakan di situ ya, dari berbagai bahan logam, bukan hanya logam mulia, emas, permata, itu rumahnya ya, yang dibuat oleh Tuhan, rapi, bersih, indah, nyaman, dan langitnya bagus, buminya bagus ya, tidak seperti bumi yang sekarang sudah rusak, sudah tercemar, sudah terganggu, sudah ada dosa, ada iblis yang menguasainya. Nah, nah jadi kita orang percaya kepada Yesus Kristus sangat bahagia, sangat gembira walaupun kita di dunia ini tidak punya rumah yang besar penuh dengan hiasan, kekayaan dan hartanya, tapi kita nah, syaratnya agar bisa ke surga kita harus ngikuti jalan Tuhan. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah jadi tidak ada jalan lain ya. Kalau jalan ke Jakarta banyak, pesawat bisa, kapal bisa ya. Nanti kalau sudah negara kita maju, ada jalur kereta api bisa. Tapi kalau ke surga tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Itu diajarkan di Alkitab ya, Injil Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya.
ayat 6 ya, dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi syarat kita harus ngikutin Yesus saja. Ngikuti Yesus itu artinya berdoa dalam nama Yesus, menyembah, memuji dan memuliakan Yesus ya, supaya kita bisa sampai ke surga, ke rumah langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau enggak, kita nanti tetap jadi kita tidak mau tinggal yang tidak enak ya. Di dunia aja kita mau yang enak ya, tentram. Tapi faktanya kita di dunia ini hanya sementara. Nah itu syaratnya ya, syarat kita harus mengikuti Yesus. Nah cara mengikuti Yesus itu ya, supaya kita tetap ikuti Yesus ya rajin ikuti sekolah minggu dari sejak kecil ya. Jangan nunggu nanti, rajin kepada Tuhan dari sejak kecil kan. Jadi kita jangan tes ya, kasihan kita nanti ya tidak punya rumah. Bayangkan kalau di dunia saja kita tidak punya rumah, kasihan kita lihat orang-orang yang tidak punya rumah ya di jembatan. Kalau kita kota-kota besar itu kasihan ya, akan kepanasan, kedinginan, akan diganggu oleh nyamuk, lalat. Kasihan. Nah kita yang rumah bagus pun tetap kasihan ya. Nah Tuhan telah janjikan rumah baru, bumi baru, langit baru. Hanya syaratnya ikutin Yesus. Mengikuti Yesus caranya ialah berdoa tiap pagi, tiap sore, tiap mau makan, bahkan tiap mau pergi, tiap mau belajar, berdoa dalam nama Yesus ya. Ikutin Yesus, sembahin Yesus dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Yakin kalian di dunia saja enak nanti ya, sudah enak, sudah aman, sudah punya rumah juga, bisa mengelola hasil berkat yang ada, ditinggalkan oleh berjuang juga ya, supaya kita punya tempat rumah. Nah orang tua tidak juga berhenti menyembah Tuhan supaya dapat rumah di sorga yang disediakan oleh Tuhan kita. Ingat anak-anak sekalian, baca ya firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, supaya kita nanti bisa ke sorga, punya rumah baru di sorga dan langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati kita yang telah belajar dengan firman Tuhan. Jadi kita hari ini bukan cerita ya, kalau cerita mungkin dianggap bohong. Jadi kita harus yakin ya, kalau namanya pelajaran firman Tuhan tidak ada yang bohong. Ini janji Tuhan yang akan digenapi setelah kita meninggal ya dari dunia ini. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus kasihani kami anak-anakmu, supaya kami anak-anakmu selalu rajin mengikuti Yesus dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ikutin kebaktian sekolah minggu melalui sementara pandemi ini, melalui virtual atau melalui HP kami, Facebook kami, YouTube kami. Kami makasih Tuhan, Tuhan telah tempat tinggal kami ada di bumi ini saja, atau di dunia ini saja, atau di Palangkaraya ini saja. Kami akan punya rumah baru, tempat baru di surga yang disediakan oleh Tuhan dan sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Memang betul ada. Kiranya Tuhan menguatkan iman kepercayaan kami, taat, setia menyembah Yesus dari sejak kecil. Apalagi kalau semakin dewasa kami semakin rajin. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mohon Tuhan segera memberikan kasih sayang-Mu untuk kami. Kasih sayang Tuhan supaya Tuhan memberi kami sehat, memberi badan kami semakin bertumbuh, supaya kami bisa berbadan kuat, gagah, kami bisa bertambah, tinggi kami
yang wajar, fisik kami kekar, dan hafal pelajaran, bisa menghitung, menghafal kali-kalian. Kalau kami mau belajar pelajarannya dan sebagainya, kami mohon Tuhan berikan daya ingat yang kuat untuk kami anak-anak, karena kami ingin pintar, supaya kami tidak menjadi orang tertinggal, tidak jadi orang bisa dibodohin, tetapi kami bisa berkuasa atau memimpin diri kami sendiri, bahkan memimpin orang lain. Tuhan berkati adik kakak kami supaya mereka juga rajin menyembah Tuhan, dan berkati orang tua kami supaya orang tua kami sehat, panjang umur, dan mereka giat bisa bekerja, dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kami, cukup keperluan makanan kami, bahkan cukup keperluan yang kami senangi, yang kami sukai, yang kami perlukan masa anak-anak, bahkan tersedia untuk biaya kami sekolah. Bapa kami di surga, jauhkan kami sekeluarga dari sakit penyakit, dari bahaya celaka, khususnya pandemi COVID-19 tidak terhinggapi dan tidak menyiksa tubuh kami, walaupun mungkin kena tapi kami bisa sembuh. Kami mohon Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami, supaya guru-guru sekolah minggu kami dengan setia, dengan rajin, dengan tulus menjalankan tugas mereka untuk memberitakan firman-Mu. Demikian para pendeta, penatuanya. Demikian Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan jemaat-Mu, umat Kristen di dunia ini, dan umat manusia Tuhan yang juga kasihani. Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa menikmati kasih Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, dan membuat orang semakin banyak percaya dan menyembah Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan untuk dapat menerima rumah baru, bumi baru, langit baru yang tiada tandingnya dengan tempat tinggal kami yang sekarang. Inilah seru doa kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Adik-adik, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan itu sebab Tuhan sudah memberkati kita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi kita dan juga orang tua kita. Maka dari itu kita harus bersyukur dan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepujian yang kemuliaannya. Sebari persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita yang berjudul Persembahan Kami. Kembali adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus doa mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati juga persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu.
Saat ini kami mau mengakhiri ibadah virtual kami ini. Kami serahkan kehidupan kami, hari-hari yang selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah virtual kami ini dari awal hingga berakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kembali kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk puji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, sekolah hari Minggu kita telah selesai. Kita berjumpa kembali di ibadah sekolah hari Minggu depan. Untuk adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.